kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Suwarsono selaku Kepala Sekolah SD 2 Kedorjo, yang kami hormati Bapak Ahmad Habibi selaku narasumber. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita bisa bertemu di sini dalam acara yaitu aksi nyata budaya positif dengan tema murid belajar dengan aman dan nyaman di sekolah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat sapanya hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, perkenalkan dulu, nama saya Siti Rofiah sebagai moderator pemandu dari acara aksi nyata budaya positif dengan moderator dengan narasumber yaitu Bapak Ahmad Habibi, Sarjana Sosial Ilmu Politik. Kepada para peserta dan audiens kalian yang ada di ruangan ini, kami akan membacakan susunan acara. Dalam acara ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi budaya positif, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa atau penutup. Kepada Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suci Rosiani SPD. Kepada para audiens dipersilakan untuk berdiri. Amin.
Pada hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD 2 Kedung Rejo kepada Bapak Sumarsono SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, peserta yang saya hormati, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memanjatkan rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesehatan yang lebih, sehingga tepatnya pukul 10 kita bisa melaksanakan yaitu aksi positif budaya positif di SDN 2 Kedung. Selawat serta salam mudah-mudahan diberikan di dunia kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi syafaat di hadapan Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya selaku kepala sekolah bertanggung jawab memberikan kata pengantar sedikit yaitu tentang budaya positif. Memang pendidikan ini berawal kalau dari zamannya Bapak Ki Hajar Dewantara itu kita diambil dari keputusan GBHN. GBHN itu di situ ada tertera butir yang namanya tujuan pendidikan nasional. Akhirnya pendidikan tersebut meluncurkan yang namanya zaman dulu tujuan institusional dan tujuan instruksional, itu zaman dulu. Tapi sekarang sudah ada pembaruan karena pendidikan itu tidak itu saja, sehingga setiap era pembaruan, era zaman selalu mengikuti zaman kemajuan. Sekarang zamannya IT ya menurut ikuti lagi. Pada zaman dulu Ki Hajar Dewantara telah memutuskan suatu pandangan hidup, yaitu tuturi andayani, istilahnya yang diawali ing aso sukulodo ing madya mangkoso tuturi andayani. Itu kandungan tersebut itu masing-masing punya makna. Ing aso artinya di depan. Kalau kita merasa di depan, kita harus memberi suri teladan, artinya memberi contoh yang positif. Artinya misalnya berada depan ya kita yang jelas namanya guru, berarti setidak-tidaknya berada di depan memberi contoh kepada anak didik kita. Begitu pula ing madya juga di tengah-tengah. Kita berada di tengah-tengah masyarakat harus juga menjadi suri teladan, menjadi contoh. Begitu tuturi, kita berada di posisi belakang, kita juga harus selalu memberi contoh. Pokoknya semuanya kandungannya hal yang positif. Jangan positif banget deh. Nanti kalau positif banget, positif artinya kita menuju pembaruan pendidikan ini lebih layak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhir salam, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada moderator. Disampaikan, terima kasih. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi budaya positif, aksi nyata budaya positif. Siapa dia? Inilah Bapak Ahmad Habibi, Sarjana Sosial Ilmu Politik, yaitu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Kepada Bapak Ahmad Habibi, Sarjana
Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Kedungrejo, Bapak Suwarsono Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Kedungrejo. Ini saya berdiri apa enak duduk? Berdiri, oke. Permintaan maaf karena laki-laki itu harus berdiri. Saya tak di depan aja ya, biar enak. Oke. Oke, saya ucapkan yang pertama banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruangan ini. Di sini kami ini mengajak kita semua untuk belajar bersama. Jadi bukan saya yang bisa tidak, tapi kita belajar bersama. Alhamdulillah, semoga teman-teman juga ada 5 orang ya, 6 atau 5? 5 ya. Semoga lulus tahap kedua. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan belajar bersama budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah ini sesuai tema kita adalah murid belajar dengan aman dan nyaman di sekolah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Next. Oke. Next. Belajar kita hari ini belajar serius, santai tapi bahagia. Semangat dan paham, saling menghargai waktu dan saling menghargai hak yang sama ketika ada teman kita berpendapat dan berkata sopan. Kita nanti berakhir tepat jam 11. Baik, inilah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia atau anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Intinya 2. Jadi murid datang ke sekolah biar dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kenapa Ki Hajar filosofinya ini? Karena ya memang selamat gitu. Ketika anak sekolah datang ke sekolah, ini niatnya bahagia. Jadi biarkan mereka sesuai dengan keinginannya. Jadi kayak belajar sekarang yang kurikulum merdeka itu berdiferensiasi. Artinya bahagia. Biarkan mereka ke sekolah bahagia. Hari ini kita rubah mindset kita bahwa di sekolah penuh kebahagiaan. Next. Budaya positif. Jadi anak-anak itu di sekolah itu ibarat gurunya itu petani. Anak-anak inilah adalah bibit. Jadi ketika kita petani itu menanam padi, maka tumbuhnya padi. Gak mungkin kita nanam padi menginginkan tumbuh jagung ataupun buah naga. Gak mungkin ya. Jadi diibaratkan anak ini bibit untuk masa depan. Next. Oke, disiplin positif di lingkungan budaya positif. Apa sih peran guru? Menjadi pemimpin pembelajaran serta menumbuh kembangkan budaya positif untuk membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan ramah. Jadi nyaman dulu anak-anak di sekolah itu. Setelah nyaman, aman. Bagaimana di kelas itu merasa aman, gak takut ke gurunya. Bahkan saya masih ingat kalau sekolah dulu itu ada guru yang sangat menakutkan, gitu kan? Apalagi pelajaran matematika. Aduh, hafalan lagi, takut, luar biasa. Kemudian ramah.
berpihak pada murid sehingga dapat mewujudkan profil Pancasila. Ini yang sedang digaungkan oleh Kementerian dan Kebudayaan. Jadi profil Pancasila yang memiliki disiplin diri yang merdeka dalam mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi mendisiplinkan diri bukan berasal dari luar, tapi bagaimana nanti anak itu bisa tergugah untuk disiplin. Next book, ayo. Oke, ini adalah pertanyaan. Monggo nanti saya tanya, jawab, setuju atau tidak, berikan alasannya. Silakan Bu Suci. Untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Kenapa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini tergantung hukumannya. Ya. Kalau hukumannya tentang fisik, alangkah baiknya jangan dilakukan oleh seorang guru, karena itu bukannya malah mendidik anak menjadi lebih baik, malah nanti bisa menentang guru itu sendiri. Menurut saya, kalau hukuman dilihat dari hukuman yang mendidik itu, misalkan tidak mengerjakan PR atau anak itu tidak disiplin, nanti diberikan hukuman apa, membersihkan halaman kelas ataupun membersihkan kamar mandi, tapi itu tetap kita berikan ke anak biar anak itu tidak mengulangi perbuatan yang salah lagi. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Bu Suci. Oke. Yang kedua, saya mohon kepada bapak-bapak untuk mewakili Pak Adib. Ini calon guru penggerak angkatan 8. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak, Bapak? Setuju. Oke. Kenapa Kok setuju? Pemberian hukuman yang sekiranya agak ringan, tidak terlalu berat, itu akan memacu semangat anak untuk belajar lebih giat lagi, untuk belajar untuk menghindari dari hukuman tersebut. Oke, terima kasih Pak Adi. Tepuk tangan untuk Pak Adi. Yang ketiga, kami persilakan yang bisa jawab. Oke, Bu Ayu. Oke, ini juga calon guru penggerak angkatan 8. Silakan Bu Ayu, pendapatnya setuju atau tidak ini? Pemberian Penghargaan. menurut saya setuju. Kenapa? Karena itu dapat memotivasi anak untuk menjadi lebih baik, lebih semangat dalam belajar. Bentuk penghargaannya seperti apa, Bu Ayu? Seperti Apakah memberikan hadiah atau hanya ucapan bagus gitu? Apa? kalau Anda? hal kecil seperti pujian, memberikan sebuah pujian kepada anak tentang hasil belajarnya itu. Terus untuk yang lebih besar lagi bisa memberikan hadiah. Oh, hadiah gitu ya. Wah, luar biasa gurunya berarti ya. Tiap hari hadiah. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Oke, next Bu Ayu. Oke. Terima kasih. Itulah pendapatnya teman-teman. Hukuman itu kadang setuju, kadang tidak, gitu kan? Tergantung dari perspektif atau sudut pandang kita memandang itu hukuman. Next, Bu Ayu, kita akan belajar ini teman-teman. Ada 6, jadi ada 6 materi pada siang hari ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Oke. Mari kita rubah paradigma. Paradigma itu pandangan kita tentang pendidikan di Indonesia. Kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan B. Jadi si A itu menulis, katakan yang digenggam adalah barang yang berharga. Katakan saya nih pegang benda yang berharga. Teman saya, katakan Bu Ika, ingin tahu nggak ketika saya pegang itu? Ingin tahu ya? Oke. Kalau ingin tahu, apa yang sampean minta dari saya? Ingin apa? Ketika saya pegang ini, sampean ingin tahu? Ya, ingin dibuka kan?
Kalau saya tidak mau, apa yang kamu lakukan? Merayu. Selain merayu, dipaksa. Oh, sudah mulai naik levelnya ya. Mulai dirayu, dipaksa. Ini memang harus dipaksa kalau nggak mau ya. Terus apa lagi? Mengancam, Dihipnotis sama luar biasa. menyuap. Berarti kan ini. Jadi paradigma pandangan kita itu sama seperti hal ini. Guru di sekolah itu paradigmanya seperti itu. Next, Bayu. Oke. Jadi perubahan paradigma ini seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang awal. Jadi mungkin kita di kelas ingin anak itu sama dengan pemikiran kita, padahal pemikiran anak itu nggak sama. Contoh, saya bisa matematikan rumus balok, mudah bagi saya, tapi ketika diterapkan ke anak sulit. Apa yang saya lakukan ketika anak ini tidak paham? Apa coba Bapak Ibu? Gimana Ibu? Mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Pertama, menurut saya mengidentifikasi kemampuan awal siswa itu dulu. Kemudian ketika ditemukan anaknya tidak bisa di bidang apa, kita gali kesulitannya kenapa. Jadi baru kita cari solusi, baik apa metodenya, apa mungkin cara kitanya, atau dari media, atau mungkin dari sisi dalam anak itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Ika. Yang pertama Bu Ika mengidentifikasi. Apakah pertanyaan saya? Apakah hal itu dilakukan terus-menerus sudah oleh Bu Ika? Ini nyata. Jujur belum selalu. Tidak, oke. Yang lain, apakah ketika anak nggak paham ini kita kadang marah, Bapak Ibu? Bukan iso. Lainnya iso. Pernahkah seperti itu? Pernah ya? Pernah. Berarti sama itu. Jadi ketika anak ini nggak bisa, mesti kita itu, kaiso gitu. Berapa kali saya sudah terangkan anak-anak, akhirnya seperti itu. Ya, emosi akhirnya. Oke. Kemudian kalau kita teori kontrol atau pilihan, kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita memandang anak ini yang berbeda-beda. Biarkan sudah, nggak paham, pokoknya kita terus berusaha untuk memahamikannya. Kemudian lanjut Ibu. Oke, ini disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Banyak sekali Ibu. Ada yang disiplin di situ, ada motivasi, di situ ada teori motivasi, kemudian menghindari hukuman, terus kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasinya anak itu kadang ini telat ke sekolah, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, karena diiming-iming oleh Bapak, yang besok mengerjakan PR akan dapat hadiah ini. Jadi untuk menghargai diri sendiri, ini udah luar biasa ya Pak. Nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelas terakhir. Kemudian posisi kontrol, ini ada 5. Ini untuk guru. Ada guru itu penghukum, ada juga pembuat rasa bersalah, ada dia sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Ini yang paling baik. Kemudian ada segitiga restitusi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Next, Wahyu. Apakah makna disiplin itu? Sebenarnya kalau menurut bahasa Latin itu artinya belajar. Tapi kan makna itu sudah berubah bagi kita, ya kan? Namun ini kita, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini pemahaman kita tentang disiplin. Padahal ini sebenarnya katanya belajar. Konotasinya adalah ini maknanya dari murid-murid Plato ini.
Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika disiplin mesti kadang merasa tidak nyaman, gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Oke, nilai kebajikan ini sudah ada di nilai kebajikan yang kita gaungkan sekarang adalah profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Next. Oke, yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Next. Oke, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira coba Ibu siapa? Nurma. Oke, Ibu Nurma, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan peraturan ini? Kira-kira, Bu Nurma? Oke, yang nomor 1 Bu Nurma. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Di sekolah ada peraturan nih. Kira-kira kalau jenengan tidak melakukan, apa yang terjadi pada diri Anda? Apakah ini atau yang lain? Gak nyaman ya? Oke, terima kasih Bu Nurma. Itu namanya motivasi eksternal. Jadi dari luar diri sendiri. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Contoh, saya mengajar dengan benar, membuat RPP. Kira-kira menurut Bapak Kepala Sekolah dikasih apa ya teman-teman? Ketika sudah bagus mengajarnya. Gak ada reward yang lain Pak? Gak ada ke Bu Endang apa gitu? Oke, terima kasih. Rewardnya adalah terima kasih. Mungkin ke depannya akan dibawa kemana gitu kan? Depannya puskesmas apa kan? Apotek. Oke, itu juga motivasi eksternal. Yang kedua, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Ini motivasi dari diri. Sebenarnya ini kita Bapak Ibu, tujuan disiplin positif bermula dari motivasi internal, dari dirinya sendiri. Jadi ketika motivasi ini sudah terbangun, ini luar biasa. Karena motivasinya terbangun dari diri. Next Bu. Nah ini merdeka. Sekarang yang digaungkan kurmer, kurikulum merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi gak hanya diperintah, kerjakan halaman sekian-sekian. Tidak. Akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Artinya gak memerintah orang lain saja, tapi artinya dimulai dari diri sendiri. Next, baik. Oke, ini hukuman oleh penghargaan. Kadang Bapak Ibu, ketika anak diberi, katakan tadi kata Bu Ayu, dikasih reward, gak selamanya penghargaan itu bagus Bapak Ibu. Artinya kalau terus-terusan ini yang akan terjadi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, anak ini nanti ketergantungan. Kalau gak dikasih penghargaan selamat, gak akan berkembang. Jangka panjangnya mungkin hanya ketika dikasih penghargaan dia akan melakukan, ketika tidak dia tidak melakukan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jadi dilihat, jangan terus-menerus anak ini dikasih penghargaan. Akhirnya nanti ketergantungan. Nanti tak dikasih hadiah lah, saya gak akan mengerjakan yang ditugaskan Bapak Ibu guru seperti itu. Next, baik. Oke, silakan Bapak Ibu kita berdiskusi. Untuk nomor 1, saya tanya pada Bu Niken, ya. Mic-nya mana ya tadi ya?
Oke, tolong jangan disembunyikan. Oke, Bu Niken tinggal jawab hukuman apa konsekuensi. Oke, ini tindakan dulu. Tinggal jawab hukuman apa konsekuensi. Salah nggak apa-apa Bu, karena nggak ada ini. Oke, Bu Niken mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi Bu Niken? Hukuman. Oke. Hukuman. Yang kedua, Bu Puput lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Pak Bayu, mic-nya tolong dipakai biar masuk suara. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, terima kasih Pak Bayu. Bu Naam, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Bu Amin, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Pak Koko, murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke, terakhir Pak Adib, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Oke, kita lihat jawaban jenengan. Next, Bayu. Sesuaikan. Oke. Mencatat 100 kali ini hukuman. Ya, karena disuruh tuh. Karena terlambat. Kemudian mengelilingi lapangan, hukuman. Push up juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret karena dia yang melakukan, maka konsekuensinya harus mengganti. Membersihkan tumpahan air, contoh Bu Suci ngajar ada airnya tersenggol anak, harus apa? Membersihkan, bukan hukuman, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Anak gak sepatuan, kita kan biasa. Apa yang dilakukan kita biasanya? Besok gak usah pakai sepatu. Apa itu anak-anak? Bapak Ibu, konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Melari, ini Pak Koko ini PJOK ini karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Apa terus bedanya hukuman sama konsekuensi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Monggo Pak Suarsono. Kira-kira apa yang membedakan? Saya jawab, kalau hukuman ini sebelumnya sudah ada aturan. Apa? Kalau bentuk hukuman yang tadi saya jawab adanya namanya jawaban boleh salah. Kalau hukuman itu ada perjanjian khusus, kalau konsekuensi itu hanya berupa hukuman tapi ringan. Terima kasih, itu saja yang bisa jawab. Oke, terima kasih Bapak Suarsono. Jadi kalau hukuman itu ada peraturannya gitu ya. Kalau konsekuensi tidak ada tapi langsung spontan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Suarsono. Jadi hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman ada peraturan yang tertulis gitu ya.
kalau konsekuensi itu apa yang dilakukan dia harus menanggungnya, seperti itu. Next, Bu. Nah, ini konsepnya seperti ini, Bapak. Bisa. Oke, ini anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau dia dihukum, anak ini ketika ditanya mesti menutup kesalahannya, takut karena dia sudah terbiasa. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini bedanya. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau sudah paksaan, saya yakin anak itu mesti dalam hatinya kalau terus-terusan itu merongkol. Di kelas saya sudah mulai saya terapkan gitu lah. Ketika anak ini berantem sama temannya, kenapa kok kamu suka mukul? Gitu. Saya tanya. Ternyata ini bawaan dari rumah juga. Apa kamu sering dipukul? Iya. Akhirnya ringan tangan juga di sekolah. Anaknya olo-oloan sama temannya dibully, main tangan. Ternyata saya dalami. Oh, faktor lingkungan yang mempengaruhi. Terima kasih. Lanjut next. Agak percepat karena hampir makan siang. Asik. Oke, restitusi. Jangan dianggap restitusi itu iuran ya. Ya kan? Restitusi bayar, jangan telat. Tapi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak-anak sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Ibu, kita harus belajar ini. Kadang sulit gitu loh bagi lingkungan kita yang notabene seperti itu, ya. Jadi dipanggil apa masalahnya? Memang awal-awal itu sulit untuk memahamkan anak, itu sulit. Dengan beragam, apalagi kita yang anak-anaknya luar biasa, gitu kan? Jadi kita panggil, kita tanya permasalahannya, kemudian ada penguatan. Contoh anak terlambat, gitu kan? Kita tanya kenapa terlambatnya. Kadang pun saya anak terlambat, saya marahi awalnya. Ternyata ketika saya tanya, yang salah itu saya, gitu. Ternyata telatnya itu karena satu, tidak ada yang mengantarkan, rumahnya jauh. Berarti kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak. Kadang kan selama ini kita telat ini, berdiri seperti itu, tanpa ditanya alasannya. Harus, gitu kan? Lanjut, next. Nah ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Intinya adalah kalau hukuman identitasnya negatif, artinya ini berbahaya, ya. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Kalau hukuman dihukum terus, akhirnya sekolah ogah-ogahan, males. Kalau konsekuensi adalah tidak nyaman murid anak juga dalam jangka pendek. Kalau konsekuensi, tapi ketika menggunakan restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kayak tadi diajak ngomong, gitu kan? Sulit Pak, sulit. Apalagi muridnya 30, sulit. Maka ini nanti keluarannya identitasnya adalah positif. Kalau tadi itu konsekuensi itu netral, nggak berpengaruh. Kalau hukuman jangan sampai hukuman terus itu. Oke, ini ciri-ciri restitusi, ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak itu salah, tapi dia belajar. Kira-kira kamu seperti ini salah nggak? Jadi seperti itu. Next, keyakinan kelas. Next. Nah ini, jadi budaya positif ini ibaratnya yang terluar dulu. Kita lapisi di luar. Setelah budaya positif ada lingkungan sekolah atau minimal di kelas. Kemudian keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan kelas terpenuhi, maka peraturan kelas akan dilaksanakan.
Nah, Bapak Ibu, biasanya saya membuat keyakinan kelas ini di awal pembelajaran, di awal sebelum awal masuk ini dulu keyakinan kelas. Next. Nah, ini wes. Selalu kembalikan buku ke tempatannya. Ini kira-kira keyakinan kelas apa ini? Bentuk apa? Rasa tanggung jawab kah? Atau apa? Bapak Ibu? Oke, keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Bentuk apa ini? Apa? Larangan apa? Oke. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, kewajiban. Dilarang melakukan kekerasan. Larangan. Dilarang menggunakan narkoba. Larangan. Oke. Bergantian menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Disiplin. Jangan berlari di kelas. Disiplin. Larangan. Oke, kita lihat jawaban. Tanggung jawab dulu. Kalau sudah tanggung jawab, buku gak akan hilang. Kayak buku di rak ataupun di mana? Perpus gitu kan. Kalau tanggung jawab sudah ada. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit, menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan. Jangan berlari di kelas, juga keselamatan dan keamanan. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini. Jadi anak-anak ini perlu ini Bapak Ibu. Jangan kita itu di kelas mudah menyalahkan anak-anak, tapi perlu ditanya. Siapa tahu dia di sekolah, di rumah tidak ada orang tuanya. Jadi ini kasih sayangnya kurang, rasa diterima kurang juga. Ini kasus tadi Bu Hotifia itu ngajar di kelas saya. Ada satu Bu di kelas saya itu yang kurang bersosialisasi dengan teman. Mesti kalau duduk sendiri. Ini tuh saya tahu. Takut ini dia merasa tidak diterima komunitas kelas ini gitu. Kalau suruh kelompok dia mesti sendiri. Gak mau. Perempuan. Ya. Gak mau berteman dengan teman yang lain. Gak mau. Kalau di kelas dia sendiri. Makanya sekarang sedang saya dekati. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah seperti apa? Ini perlu kita harus tahu seperti ini. Ya. Permasalahan kan macam-macam ya. Kemudian kesenangan. Ini penting juga ini Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Bebas dalam artian bukan bebas. Iya, bebasnya terlarang. Kemudian penguasaan. Kadang ini kita kerja. Ayo anak-anak, hafalan itu sama. Atau memang ini tidak dikuasai. Dia nggak bisa baca. Kok nggak bisa baca? Dia suruh ngapalkan. Kadang kan gitu. Matematika, suruh hitung lagi. Nggak menguasai. Artinya dia nanti ini bertahan hidup. Artinya bertahan hidup itu enjoy di kelas gitu. Next. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu ini. Kita di kelas harus menjadi ini. Kita sudah menjadi apa? Apakah kita di kelas ini penghukum? Dikit-dikit kita, yo kamu telat, kerjakan, tulis, berantem, kita maaf. Apakah ini kita? Atau membuat orang merasa bersalah? Ini biasanya nyindir kata-kata ini. Contoh, anak datang. Apa gak kurang awal katanya? Kurang ya. Ini berarti akhirnya kan anak itu merasa bersalah kan? Hati ya. Teman, apakah kita sebagai teman membuat alasan-alasan muridnya? Ayolah lakukan demi ibu. Nah kok telat toh? Kenapa toh? Jangan gitu dah. Ini berarti sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, apa peraturannya? Kok telat? Ditanya. Lebih baik kita jadi ini Bapak Ibu, manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kenapa kamu
membuat kamu telat, besok jangan dilakukan lagi ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita harus menghargai diri sendiri ya. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Pemantau kah? Penghukum? Atau siapa? Bapak Adi? Apa ini Pak Adi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum kah? Pemantau? Manajer? Penghukum. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukan ini, Bu Ayu? Mantau. Kamu tidak benar melakukannya. Suruh ngerjakan. Salah tak ngerjain. Tak pintar ini. Ya. Apa ini kira-kira? Penghukum. Oke. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Bu Ayu? Suci? Pemantau. Oke. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini, Bu Ika? Kira-kira apa ini? Tengah. Oke. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini, Bu? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, Pak Koko. Hukuman. Oke, next kita lihat. Kecewa, membuat rasa bersalah. Saya kecewa dengan kerjaan. Saya kecewa ini dengan kerjaanmu salah. Ya enggak? Wah. Berarti yang tertahan pernah melakukan. Tulis aja loh. 2 minggu nggak selesai. Ya kan? Itu merupakan anak merasa bersalah ini. Ibu ini kok angel. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukan penghukum. Awak mus ini gak iso. Bahasa Indonesia gak iso. Foto iso kata. Kemudian ayo lakukan demi ibu bapak ini teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Mantau. Bagaimana? Nah, baru ini yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahnya? Gimana? Bisa kerjakannya? Oh, bagus. Kayak Bu Suci kemarin. Oh, bagus. Sudah menjadi manajer gitu ya. Karena sudah siap-siap untuk menjadi seorang manajer di sekolah. Harus luar biasa. Kemudian kamu selalu paling akhir. Ngerjane wis gak iso, wis gak mari. Terakhir bisa. Wis paling akhir. Tidak ada. Hukum itu sering kita lakukan tanpa tidak terasa, ya kan? Oke. Ini segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu lebih baik dipanggil, menanya, memvalidasi namanya. Kenapa kamu kok telat hari ini? Pak, saya mengantarkan ibu saya juga lagi masuk. Ditanya, kemudian menstabilkan identitas. Ya nggak apa-apa. Nah, besok jangan diulangi lagi. Nah, ini menstabilkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa? Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Iya Pak. Apa? Tidak boleh telat ke sekolah. Ya, besok jangan diulangi. Jadi motivasi, jangan datang. Telat Maka secara pelan-pelan insya Allah bisa. Alhamdulillah nanti bisa. Ini menstabilkan kayak tadi itu Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Oke, refleksi. Ini kayaknya terakhir ini sudah ya. Bapak Ibu, saya minta bantuan untuk merefleksi ini. Tulis, nanti saya ambilkan dulu. Silahkan diisi sebisanya, nggak usah ini bukan ujian nasional Bapak Ibu. Oke, diisi semampunya. Bukan ujian, iya, bukan ujian hidup, tapi ujian hidup. Kalau bisa berbeda. Gak sulit kok Bapak Ibu, gak sulit. Kalau pada gak gua sana.
Oke, santai saja Bapak Ibu, kerjakan sebisanya, semampunya, karena ini bukan ujian hidup, ya, lebih berat ujian hidup ya. Rewetnya nanti lah bonus. Kerjakan secara enjoy. Yang tidak dimengerti bisa ditanyakan Bapak Ibu. Kayaknya paham semua itu. Hal apa yang mengubah paradigma pandangan kita yang saya dapatkan setelah mendapatkan materi tadi? Perasaan apa yang muncul? Peran Among. Among itu guru, kayak kita ini Among namanya. Digunggu dan ditiru guru. Oke. Terima kasih yang narasumber telah memaparkan materi yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Maka dari itu kepada para audiens, mungkin ada pertanyaan yang belum jelas dari pemaparan materi narasumber tadi untuk dipertanyakan gitu. Maka Bapak Ibu, dalam hal ini adalah dua penanya, dikasih waktu Bapak ataupun Ibu. Assalamualaikum Bapak, saya kenalkan, saya Belita, ingin mengajukan pertanyaan tentang budaya positif tadi yang berupa hukuman dan kritik. Terkadang anak dengan karakteristik yang berbeda-beda itu meskipun diberikan hukuman yang istilahnya bukan tentang kekerasan, ada juga yang tetap tidak bisa bersatu dengan apa seperti yang kita harapkan gitu. Jadi ada karakteristik anak kan beda-beda. Ada yang bisa secara halus, ada bisa yang secara kasar untuk didiskusikan. Nah, untuk seperti itu, apakah masih berlaku kalau tidak harus dilakukan hukuman yang bersifat bisa lebih disiplin? Terima kasih. Satu lagi untuk penanya, mungkin bapak-bapaknya, Bu Amin, Bapak Bayu, mungkin Bapak Adi. Bapak Koko,
saya, jadi ingin mengetahui solusinya gimana tentang hukuman itu tadi yang baik dan siswa dan juga konsekuensi yang baik. Terima kasih kepada dua penanya. Langsung saja kami serahkan kepada narasumber, kepada Bapak Ahmad Habibi, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Ika untuk pertanyaannya, adalah bagaimana hukuman itu diterapkan gitu kan ya. Melihat dari masing-masing anak itu tidak sama gitu kan. Kadang apakah perlu kita itu memberikan hukuman ataupun memberikan untuk kedisiplinan gitu ya. Begini Bu, jadi sebenarnya dalam materi tadi itu kita sebisa mungkin bukan menjadi penghukum gitu ya, tapi menjadi manajer. Intinya sama sih, tapi kita harus tahu dulu permasalahan ini gitu. Gak mungkin kayak kemarin kejadian gitu kan, tiba-tiba kita langsung menghukum. Kadang anak lapor ke kita itu tidak sama gitu kan, kayak melempar gitu kan. Seumpama kemarin kita tidak tahu gitu kan, kok itu di situ ada kejadian, mungkin kita akan langsung memberikan hukuman. Harus dikembalikan ke keyakinan kelas dulu Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu penting itu harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan loh ya, tapi keyakinan kelas. Jadi dibuatnya bersama, bukan Bapak Ibu yang buat, tapi anak-anak kita memfasilitasi. Anak-anak ditulis di kelas, Bapak dan Ibu guru tidak telat masuk ke kelas. Berarti bukan peraturan, tapi keyakinan yang dibentuk dari guru dan murid. Jangan ditulis ini tidak boleh ini tidak boleh ini. Itu kan satu arah. Jadi anak-anak kalau sudah keyakinan kelas ditanya, loh kamu kok telat? Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Lihat, oh ya besok tidak melakukan lagi. Sama berantem apapun itu. Gimana Bu Ika? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Koko tentang solusi konsekuensinya, ya. Jawabannya sama, Pak. Jadi kita harus membuat kesepakatan kelas dulu, atau keyakinan kelas. Dengan seperti itu, anak diingat-ingat lagi apa keyakinan kelas kita di awal semester, katakan seperti itu. Jadi diingatkan ke situ. Ketika sudah ingat, kita memvalidasi dan menguatkan. Jadi nggak boleh kamu salah, kamu seperti ini, nanti jadi penghukum. Jadi jadilah kita seorang yang manajer dalam pembelajaran. Cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Disampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Dan dari awal hingga akhir telah kita lalui bersama-sama acara demi acara, maka dari itu kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya sebagai moderator, apabila acara awal hingga akhir dalam mendampingi acara ini, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kepada para ibu serta bapak dimohon untuk beramah-tamah, yaitu enjoy di sana. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suarsono SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kedungrejo. Setelah saya mengikuti budaya positif oleh calon guru penggerak, kami sangat bangga sekali dengan adanya ilmu-ilmu yang diterima. Kami bisa merubah mindset kami sehingga hasilnya itu lebih maksimal. Harapan saya calon-calon guru penggerak yang baru muncul yang lebih banyak sehingga SD kami lebih sempurna dan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rosiani dari SDN 2 Kedungrejo. Dengan mengikuti budaya positif kemarin, kami bisa merubah mindset kami tentang pendidikan di sekolah, sehingga menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah maupun di kelas bisa teratasi dengan baik dengan menggunakan segitiga restitusi. Kepada calon guru penggerak di sekolah kami untuk terus memberikan energi positif kepada lingkungan di sekolah agar di sekolah kami menjadi sekolah yang baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif, saya sangat senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi terhadap masalah saya sendiri. Terima kasih Bapak Habibie, Bapak luar biasa. Assalamualaikum, saya Cahaya. Saya sangat senang melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap masalah saya dan menyelesaikannya. Terima kasih Pak Habibie, Bapak luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.